skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5. Menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Prabowo kalah. Tapi menang selalu di hati kami. Presiden kami tetap Prabowo. Pak Prabowo, bagilah negara nih. Kami melok kamu Prabowo. Presiden kami tetap Pak Prabowo. Dalam banget ya cara ngomongnya teman-teman. Inilah kesedihan ibu yang ikut serta mengikuti acaranya Pak Prabowo, teman-teman. Karena saya sangat senang melihat kalian semua senyum. Tapi saya sulit menahan air mata saya. Beginilah reaksi Pak Anies ya menatap Pak Prabowo, dan Pak Prabowo bersedih seperti itu, teman-teman. Cara pandangnya itu gimana ya, teman-teman? Kalau menurutku yang kalian bisa ngeliat lah orang yang tulus itu seperti apa, teman-teman ya. Cara pandangnya aja udah beda ya, teman. Oke, next. Itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo, tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Anies. Bu ini berani bener ya, teman-teman. Satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos, terlalu jujur dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato atau terlibat dalam debat capres seperti kemarin, panggung politik bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran. Karakter yang nyaris punah di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo tidak seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia di mana setiap gestur diatur dan setiap kata dihitung, Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara, hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh, menjadi dirinya sendiri meski resiko penilaian publik mengintainya. Ketidakmampuan Bapak Prabowo untuk memainkan peran dalam sandiwara politik menciptakan kontras yang mencolok di tengah panggung politik Indonesia. Bahkan, kejujuran yang disajikan secara mentah-mentah dan tanpa redaksi dapat diartikan sebagai kelangkaan dalam dunia politik, di mana kadang-kadang kebenaran bisa menjadi komoditas langka. Bapak Prabowo mungkin tidak mahir dalam seni pencitraan, tetapi keaslian yang dia tampilkan dapat dianggap sebagai keberanian untuk memimpin dengan integritas. Sebagai negara dengan kompleksitas lapisan sosial dan politik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memotret realitas apa adanya. Dalam hal ini, Bapak Prabowo bisa menjadi simbol keberanian untuk menjadi manusia sejati dalam arena yang penuh dengan strategi dan permainan diplomasi. Mungkin dalam ketidakmampuannya untuk berbohong, kita dapat menemukan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan, bahkan di tengah lautan politik yang kompleks. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Makasih ya, Bang. Pertahanan Republik Indonesia. Pak Prabowo Subianto calon presidenku. Gak bahaya tak? Nah, jangan lupa coblos nomor 2.
bagus. Sebutkan Presidenku yang suka bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu. Mundur Wir. Kami butuh yang penyabar, bukan yang suka barbar. Mundur 01 Wir. dan 02. Presidenku yang punya gagasan, bukan yang haus kekuasaan. Mundur Wir. Presidenku dengerin curhatan rakyat, bukan yang ngeluh ke masyarakat. Mundur Tunggu Wir. verifikasi kau nanti ya. Senyumnya manis, bukan kayak anak autis. Mundur Wir. Presidenku yang bertata krama, bukan yang dikit-dikit drama. Mundur Wir, presidenku orangnya amanah, bukan yang sok ramah. Inilah reaksi masyarakat ya terhadap Pak Anies. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya menanggapi debat pertama yang disebut oleh yang paling biadab ini. Ini orang yang paling biadab. Nah, karena itu menurut kami yang paling biadab cara berdebat itulah orangnya. Kenapa? Saya nilai Pak Ganjar oke-oke, Pak Prabowo oke-oke. Tapi ada tapinya. Seorang biadab ini yang politiknya terlalu tinggi, terlalu keras, terlalu pinter dan berbicara, tapi tidak berpikir dengan otak yang cerdas. Dia langsung menuding tentang kebun singkong yang gagal. Berarti Anies Edan itu tidak percaya sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulut Anies yang biadab, yang selalu menyerang orang dengan kata-kata busuk dia itu. Itu calon presiden yang kalian bangga-banggakan. Oh, no. Saya tidak suka dengan serangan-serangan dia. Dia iri hati dengan adanya Bapak Prabowo mempunyai lahan yang berapa hektar itu. Maka disebutnya dalam debat, itulah namanya penyakit hati. Anies Edan, kau memang edan. Ingat Nis, ini negara NKRI, bukan Yaman yang berpecah belah itu. Jangan kau pecah belah, jangan kau jadikan negara ini sumber pecah belah dari mulut biadabmu Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur Wir, saya lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur Wir. Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur Wir. Saingan lo idola anak muda. Banyak hasil kerjanya, bukan nyusun kata. Mundur Wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Aduh, jalannya Pak Prabowo udah begini, masih aja ngebet jadi presiden. Aduh Pak, mendingan Bapak istirahat aja deh. Inilah reaksi Pak Bang Fernando ya saat mengomentari Pak Prabowo. Kita next, lanjut. Kita pilih presiden yang lebih sehat, lebih gagah. Woi, buat kalian yang ngomong-ngomong kayak gitu, buka mata kalian, buka mata hati kalian. Tanya pada diri kalian, apa yang sudah kalian perbuat untuk bangsa dan negara ini. Kalian tahu Pak Prabowo kenapa jalannya seperti itu? Karena Pak Prabowo adalah seorang prajurit TNI kesatria. Berapa kali Pak Prabowo turun ke medan perang? Berapa kali Pak Prabowo hampir mati untuk mempertahankan Indonesia? Jadi buat kalian yang mengomentari seperti itu, fisik dan lain-lain, belum tentu jalan kalian yang normal seperti ini, fisik kalian tuh sehat. Belum tentu. Apalagi hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Kita yang masih muda aja bisa aja besok mati lebih dulu daripada yang tua. Bener itu teman-teman. Jadi nggak usah lah kalian komentar-komentar tentang fisik seseorang. Belum tentu diri kita nih punya hati yang tulus dan ikhlas seperti Pak Prabowo untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Belum tentu. Tapi Pak Prabowo dengan tulus dan ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Jadi buat kalian, gak usahlah komentar tentang fisik orang lain. Ya, buka akal sehat dan pikiranmu. Sebelum kamu mengomentari orang lain, tanyakan pada dirimu, apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa dan negara ini.